kalau bahasa Medannya. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Bang, update Eki bang, demi cumi bang. Yes. Bang, mau update yang HPH kan, yang HPH gimana bang? Ya, HPH, saya tadi di WA oleh saudara saya Alvin Lim. Ya, dia sangat berkeberatan dengan statement dari HPH dan menyebut-nyebut nama saya juga. Jadi begini, si HPH ini ya, dia bilang dia pengacara top, pengacara hebat, pengacara kaya raya, ya. Tapi dan dia bilang orang semua pada nebeng, termasuk saya nebeng nama dia, terus Alvin Lim nebeng nama dia. Nah, pertanyaannya, coba kalian lihat story dia, coba lihat Instagram dia. Berapa banyak dia memposting foto saya dan berita saya. Dia yang nebeng ke saya atau saya yang nebeng ke dia? Itu. Dia nebeng ke saya atau saya nebeng ke dia? Saya sudah bilang berkali-kali, hey, HPH, kau head to head dengan saya di pengadilan. Kita akan buka-bukaan di sana. Karena kita debat ketika kita mediasi, ketika kita gelar perkara khusus, aku udah lihat kok intelektual kau sampai di mana. Makanya nanti di persidangan, ayo. Tapi jangan, kau bahas-bahas si rekan saya Alvin Lim, tapi kau bawa nama saya. Setelah itu kau bilang ke orang paling kaya. Ya rumah orang 30 miliar, kau yang paling kaya. Tapi saya nggak tahu, yang setahu saya kalau orang kaya, tidur di rumah, pergi ke kantor, pakai aspri, pakai ajudan, tidur, nggak sidang-sidang lagi. Setahu saya begitu. Dulu saya wartawan Medan Post, yang punya koran itu dia cuma datang jam 10 pagi, dia panggil redaktur, ini, dia pergi. Malam dia cek lagi, habis, dia nikmati. Ini enggak, saya tengok kan, si HPH ini ya masih jualan minyak wangi, nggak laku pula gitu. Hanya begitu aja, minyak wangi Crazy Rick, entah apa namanya. Nah ya kalau saya lihat, dibilang ini seolah-olah ini, ya udah, tapi saya tengok, nggak laku juga, begitu-gitu aja. Terus kalau dia bilang dia paling kaya dengan cincinnya, nggak perlu sama saya cincin dia. Karena nggak berubah jari-jari dia. Begitu juga bentuknya. Nah, saya kira kalau kulit saya agak lebih putih lah ketimbang kulit dia gitu. Jadi nggak ngaruh kalau menurut saya. Kalau mereka bertengkar urusan rumah 30 miliar, ada yang bilang 20 triliun. Saya mendengar itu takut saya. Takut saya azab Allah gitu. Hebat kali kesombongan ini. Apa sih Anda? Nggak ada kehebatan kau. Aku udah lihat kau HPH. Kita konfrontir, kita mediasi, kau saya tantangin kau cabut. Aku datang ke Kopi Jodi kau cabut. Aku datang ke Atlas Beach Cafe kau cabut. Tak berani kau. Kita gelar perkara khusus. Nggak bekutik kau. Nantilah kita berhadapan di sana. Biar akan saya buka bahwa apa yang kau lakukan dengan data dan fakta akan terang benderang. Termasuk dari kementerian. Kan ini mau kau kan. Udah kita buka. Nah sekarang kau ajak rekan saya Alvin Lim seolah-olah untuk join sama saya untuk menghajar kau secara hukum. Ya sudah, bentar lagi. Kau lihat aja. Jadi kalau menurut saya ini orang ya, dia senggol kiri kanan. Dia bilang dia nggak mau orang komentar di kasus yang bukan urusan dia. Tapi dia komentar di kasus Novi. Kan bukan urusan dia. Dia bukan kuasa hukumnya. Terus dibilang, abang mau nggak nanti jadi pengacaranya? Saya dengar itu. Itu itu Rijal itu. Ojal itu yang tanya itu. Saya dengar suara kamu Ojal. Ah, mau nggak kalau Bang Hotman jadi pengacara? Iya, sedang saya pertimbangkan. HPH. Pengacaranya sekarang itu adalah Bang Irjen Pol Purnawirawan, Riki Sitohang. Itu tim hukum saya. Kau kalau mau pegang Novi, izin dulu sama dia. Pakai aturan. Ngerti nggak kau adab sama etika? Jadi kau bilang ini. Datang panggilan presiden. Hari Jumat dari presiden ini. Kemudian posting lama-lama. 2014 saya tim dari Pak Prabowo Hatta. Kau di mana? Kau di mana?
Bilang-bilang 20 tahun dari pengacara ini. Iya, tapi 2014 kau di mana? 2019 pun kau di mana? 2024 ini, itu pun belakangan kau datang. Dan kau bukan tim hukum utama. Kau anggota. Ketuanya itu Bang Yusril, wakil ketuanya Bang Otto. Bukan kau. Jadi kalau ada datang posting, ini Pak Presiden ya, dan Pak Wakil Presiden seluruh Indonesia, hati-hati. Ini orang saya lihat, lama-lama, seolah-olah dia, menurut dia, semuanya orang takut karena dia dekat dengan petinggi negara nih. Saya tahu bahwa Pak Presiden kita, Pak Wapres kita, keluarga Pak Presiden, tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Saya tahu. Jadi kalau cerita masalah dukungan ini, nggak usahlah cerita ke situ. Jadi orang melihat itu, ketabanya yang telepon saya. Ini orang seperti orang takut. Mana orang? Orang tahu kok bahwa Pak Presiden itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dulu mungkin dia jadi pengacaranya, Anda, iya, saya juga ada. Tapi kan tidak perlu disebut-sebut. Semua orang udah tahu itu. Nggak usah kau pikir bahwa kau bisa ngatur-ngatur. Enggak lah. Hukum harus tegak lurus hari ini. Pak Presiden aja ngomong begitu, dia bilang bahwa Polri harus benar-benar tegakkan hukum. Jaksa juga ini. Tidak ada yang istimewa. Dia berpikir sekarang Presiden kita Pak Prabowo itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mafia hukum dihabisi, bagaimana mafia keadilan disikat, Markus disikat. Nah, jadi kalau besok-besok masih ada lagi begini-begini, ini patut diduga bahwa orang ini coba memposting untuk membentuk opini kepentingan pribadi dia, membawa-bawa nama kepala negara. Nah, jadi kalau kita digitu-gitui, kita nggak ada was-was kita itu. Justru kita ketawa gitu. Kita ketawa dan kita paham bahwa penegakan hukum adanya di lembaga peradilan. Monggo kita ke sana. Begitu.